Ya memang ini menjadi penting sekali, tidak hanya saja mengenai politik-politik terus siapa bakal jadi wapresnya begitu yang terus-terusan dikompor-komporkan di media. Nah, tapi juga ini mengenai hidup dan mati masyarakat, mengenai pangan ini menjadi sangat penting sekali. Nah, kalau kita berbicara PDIP selama ini, kalau kita lihat bukan pertama kalinya mengusung tema pangan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini kan sudah Rakernas yang keempat. Ini untuk pencapaian yang telah diraih oleh PDIP setelah hasil Rakernas sejauh ini seperti apa saja sih, Pak? Ya, sebelum Rakernas ini kan beberapa tahun sebelumnya Ibu Mega juga telah menginstruksikan seluruh kader PD Perjuangan, apalagi di kader eksekutif ya legislatif untuk mulai menanam sumber karbohidrat non beras. Tadi tuh yang disebutkan Ibu tuh, pisang, porang, sukun, ubi, singkong, hanjeli, sagu dan sebagainya. Ini untuk antisipasi. Nah sebenarnya gini, bicara terkait dengan masalah pangan, kita kan baru bicara masalah ketahanan. Ketahanan itu kan artinya tersedianya pangan untuk rakyat yang aman, yang sehat gitu kan. Sumbernya bisa dari mana saja termasuk dari impor. Bicara gandum yang importnya 11 juta ton tadi disampaikan oleh Pak Presiden, ya menjadi sah-sah saja gitu kan. Dan dari dulu memang ada sebagian rakyat kita yang sudah mengkonsumsi mie, ya kan, sudah mengkonsumsi roti. Cuma kan mayoritasnya tidak. Tapi sekarang kan dibiarkan misalnya, ya kan, konsumsi mie instan khususnya menjadi makanan favorit bagi anak muda, bagi anak kecil. Ibu-ibu juga tidak mau repot gitu kan, untuk masak yang lain. Ya mie dengan telur cukup. Anak kos-kosan. Betul sekali. Ya, kita mengalami itulah. Ya, tapi sekarang mulai berkembang nih kedai-kedai mie dimanapun. Ya. Ramen, bakmi dan sebagainya. Ini menjamur dan itu pasarnya siapa? Anak muda. Ya kan? Ya. Berarti bicara terkait dengan konsumsi di mana negara ini belum hadir. Bicara terkait dengan distribusi. Ya. Saat ini misalnya distribusi, penyerapan, produksi, kadangkala di Jawa misalnya ya sedang panen padi. Lalu misalnya di daerah lain sedang panen singkong atau di sebagian lagi sedang panen jagung. Ada kalanya kita itu tidak mempunyai data, oh saya butuh jagung di daerah sana itu lagi panen. Kita tidak pernah mempunyai akses yang besar dan bagaimana dari satu daerah itu dikirim. Simple pikirannya, oh udahlah import aja yang jelas gitu kan. Nah sehingga distribusi antar sentra-sentra pertanian Indonesia, Bang Deddy, ini pun belum terintegrasi dengan baik. Lalu bicara terkait dengan produksi, ya kita terus bicara peningkatan produksi. Di sisi lain terjadi konversi lahan, ya, yang 260.000 hektar per tahun. Nah, sekarang rakyat yang mempunyai lahan pertanian, pernah nggak kita pikirkan, kenapa dia menjual lahannya? Kan pasti rakyat berpikir lebih menghasilkan usaha yang lain daripada menjadi petani. Karena apa? Negara belum hadir di sana. Bicara terkait dengan lahan pertanian berkelanjutan atau lahan pertanian abadi, harusnya negara hadir di sana. Dalam hal apa? Irigasinya, airnya harus ada, pupuknya mudah didapat dan murah, penyerapan produksinya jelas, harga gabahnya atau harga produksinya baik, ya kan? Nah, tapi sekarang kan negara belum hadir. Walaupun ada programnya, Pak Jokowi sudah membuat program, tapi belum secara menyeluruh. Bicara lahan pertanian berkelanjutan, undang-undangnya sudah ada, beberapa provinsi, kabupaten, kota sudah ada perdanya, tapi misalnya saya lihat, tidak ada pasal di perda, di undang-undang itu yang jelas menugaskan negara untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada petani yang lahannya tidak bisa dialihfungsikan. Negara lain ada yang sudah melakukan itu. Pendidikan anak-anak petaninya dijamin dan gratis, malahan disekolahkan sampai perguruan tinggi di jurusan pertanian, tapi mempunyai kewajiban untuk kembali ngurusin usaha keluarganya menjadi petani. Irigasi, pupuknya, pasca panennya, penyerapan produksinya, negara juga hadir. Nah sehingga
kenapa PDI Perjuangan khususnya Ibu Ketua Umum tadi dalam pidatonya sangat menjelaskan secara detail apa yang harus dilakukan oleh negara. Negara harus hadir. Yep. Industri pertanian, Bang Deddy, tidak bisa disamakan dengan industri lainnya yang dibiarkan saja misalnya melalui sistem produksi yang berjalan, tidak bisa. Karena apa? SDM petani perlu di-upgrade, ya kan? Pelaku usaha mayoritas yang kecil-kecil, mayoritas petani Indonesia adalah petani gurem atau bahkan petani penggarap, ya kan? Jadi negara harus hadir, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tidak seperti industri-industri lain. Seperti UKM lah atau UMKM ya. Ya, nah sehingga Pak Ganjar tadi sudah menangkalkan gitu, apa yang harus dilakukan. Nah sehingga kita tunggu visi, misi, program Mas Ganjar Pranowo terkait dengan pangan. Pasti akan mewujudkan dan menggetarkan seluruh Indonesia. Ya, luar biasa kalau kita lihat berarti ini PDIP hadir untuk membahas memang hal yang sangat penting di negara kita Indonesia. Nah kalau kita lihat acara hari ini juga dihadiri ada sebanyak 4.000 dari perwakilan dari nelayan dan juga dari petani. Nah nantinya mereka ini akan dilibatkan seperti apa saja sih? Bang? Ini kan umumnya adalah petani-petani yang menjadi katakanlah kelompok-kelompok ya yang selama ini diperhatikan, dirawat oleh mesin politik PDI Perjuangan, baik itu struktural partai maupun anggota legislatif gitu ya. Dan tentu sudah banyak yang kita lakukan bersama mereka dan ke depan tentu dengan adanya pesan partai ya dan visi kita ke depan soal pangan tentu akan makin banyak lagi hal yang akan bisa kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, tapi saya ingin membawa diskusi ke arah ini dulu. Saya setuju tadi bahwa negara harus hadir ya. Di Jepang, di Korea, misalnya Korea Selatan, itu perlindungan terhadap petani beras itu luar biasa supaya mereka tetap mau bertanam beras. Dan kita harus ingat, salah satu problem kita yang tadi sudah disebut oleh Ibu Mega adalah konsumsi beras kita yang berlebihan. Coba kita pergi ke negeri Cina misalnya, mereka kan nasi juga ya. Itu nasi itu tidak sampai satu mangkok kecil. Tapi kalau orang Indonesia makan tuh satu piring besar nambah lagi. Kan? Jadi memang konsumsi kita gila-gilaan. Oleh karena itu menjadi sangat penting yang namanya diversifikasi pangan itu. Betul. Ya, itu sangat-sangat mendasar supaya kita tidak bertumpu semata pada beras. Nah, apa kelanjutannya dari diversifikasi tadi? Tentu kita juga harus mengembangkan tanaman pangan berbasis geografi, berbasis kultur, ya, budaya masyarakat di sana juga. Juga kita memanfaatkan sebanyak mungkin tadi itu karena konversi lahan subur menjadi objek lain sudah begitu masif, maka kita harus memanfaatkan lahan-lahan tidur, lahan-lahan desa, menciptakan lumbung-lumbung pangan di tingkat desa. Makanya kita beberapa rakernas yang lalu bicara tentang desa sebagai sumber kemajuan. Ya, ini kan semua terkait bagi kita. Nah, oleh karena itu melihat pangan ini dia harus holistik, ya. Tidak bisa tadi disampaikan kita ini kan cuma ketahanan pangan, ada proyeksi kebutuhan sekian, katakanlah sekian ton, langsung impor itu ketahanan. Tetapi ke depan pangan bisa menjadi bagian dari kedikdayaan sebuah bangsa. Coba bayangin, kalau misalnya beras disotop oleh India, Thailand, Vietnam, kita cari beras kemana? Coba, ini kan problem, ya. Nah, kita juga tidak bisa bertumpu pada monokultur skala besar. Sudah dibuktikan dari zaman Pak Harto, lahan 2 juta hektar gambut hancur. Pada zaman Pak SBY ada proyek food estate di Papua, ada di Kalimantan Timur, di Bulungan, ada di mana juga, itu juga gagal. Pak Jokowi juga mencoba kembali, ya, itu juga tertatih-tatih. Ya, bahkan terhenti bisa dikatakan kecuali ada di beberapa tempat. Nah, kita ingin sampaikan bahwa sebenarnya memang untuk pangan itu sangat sulit apalagi kalau beras mikirnya. Misalnya gitu ya, monokultur skala luas. Maka pemanfaatan lahan-lahan itu menjadi sangat penting. Ya, jika perlu kalau menurut saya HTI-nya dikurangin, kenapa tidak? Yang sudah katakanlah mendapat keuntungan yang besar itu dikonversi, ditugasi aja. Juga BUMN masuk di sini. Tadi saya misalnya ketika awal-awal duduk di DPR tahun 2019 sudah menyampaikan kepada Menteri BUMN misalnya, bagaimana mekanisasi pertanian kita. Kita cangkul aja impor. Kita punya pindad, kita punya ini bikin senjata, tapi tani kita yang sangat mendasar, cangkul, garpu, bajak, itu semua impor.
Kenapa tidak ada BUMN yang spesifik bicara itu? Kita kembangkan Barata misalnya atau yang lain. Nah, belakangan ini sudah ada arah ke sana. Misalnya BUMN sudah membentuk holding pangan yang namanya ID Food. Ya, ini kan harus dibentuk, diciptakan satu ekosistem yang saling mendukung. Berarti ini sudah dimulai ya? Ya sebenarnya sudah dimulai, tapi Sebenarnya kan dari dulu juga sudah dimulai. Selalu Oke. ada. Tapi ada saja Tetapi kendalanya. menurut saya ya masih belum menciptakan ekosistem yang nyambung. Oke. Ya mulai dari hulu sampai hilir. Hulu itu apa? Bibit, benih, alat pertanian, sarana produksi dan segala macam. Lalu yang kedua apa? Ya, setelah itu tentu menentukan tanaman yang cocok di satu wilayah, bagaimana pemupukan, bagaimana sumber-sumber pengairan dan seterusnya. Ini kan terus sampai ke bawah. Nah, ini yang menurut saya harus dipikirkan dari sekarang ya. Bicara soal database di mana laut kita yang bisa memberikan kemakmuran, di mana tanah kita yang bisa memberikan kesejahteraan, ini kan kita harus punya database. Tadi Pak Ganjar mengusulkan Satu Data Indonesia sudah mengusulkan harus ada kerjasama ya kalau menurut saya pusat dan daerah. Jadi kalau kita punya roadmap daulat pangan Indonesia, kita akan bicara berapa kebutuhan kita atau target yang harus kita penuhin. Pangan apa saja selain beras, ya disumbang dari daerah mana? Di mana saja kita bisa menanam? Seberapa besar? Berapa banyak petani yang harus kita dukung atau support misalnya? Ini semua kan harus ada master plan-nya yang berkesinambungan. Tidak bisa daerah tidak peduli, pemerintah pusat peduli, pemerintah pusat menurunkan program yang di daerah nggak nyambung. Misalnya soal katakan saja subsidi pupuk misalnya.